Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di Wina Yosef Channel. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya, agar dapat mengikuti perkembangan video saya berikutnya. Mata uang Rusia rubel merosot jauh atau anjlok, kini sejumlah warga dan investor di Rusia beralih ke aset kripto. Perang Rusia-Ukraina memberikan catatan penting dalam dunia kripto. Rusia adalah negara penambang Bitcoin terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China, menurut Pusat Keuangan Alternatif Universitas Cambridge, Agustus tahun 2021. Data dari perusahaan analisis blockchain menunjukkan bahwa pembelian dan perdagangan kripto dalam mata uang Rusia di bursa utama telah goyah. Hal ini menyanggah teori bahwa Rusia akan beralih ke aset digital untuk menghindari sanksi ekonomi dari AS dan negara-negara sekutu lainnya. Pasar aset kripto atau cryptocurrency masih melanjutkan penguatannya pada sesi perdagangan pagi hari ini, Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022. Tren penguatan ini selaras dengan anjloknya mata uang Rusia, rubel. Banyak investor memilih beralih dari rubel ke aset kripto. Pasalnya, meskipun memiliki volatilitas tinggi, kripto dinilai lebih tahan terhadap tensi geopolitik antar negara. Dengan adanya peralihan tersebut, kripto-kripto besar terpantau terus menguat. Bitcoin misalnya, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini harganya menguat 2,21% pada sesi perdagangan pagi hari ke level $44.029 AS, atau setara Rp631,4 juta per keping. Bukan hanya Bitcoin, peralihan menuju kripto juga turut mendongkrak kripto raksasa lainnya, Ethereum. Pada sesi perdagangan pagi hari, Ethereum masih menguat 0,5% ke level $2.926 AS per keping. Lembaga penelitian Arcane menyatakan, sebenarnya sebagian besar orang lebih memilih untuk beralih ke kripto jenis Tether ketimbang Bitcoin. Pasalnya, Tether dikenal dengan kripto yang stabil dengan harga setara $1 AS. Di tengah kondisi pasar saat ini, saya tidak kaget melihat investor, di Rusia setidaknya, mencari koin yang stabil. Ini adalah tentang bagaimana mereka menyelamatkan dana mereka, bukan investasi, ujar Kepala Riset Arcane, Bendixkey, seperti dikutip CNN Rabu. Sebagaimana diketahui, berbagai sanksi yang dijatuhkan oleh negara barat kepada Rusia telah membuat nilai tukar mata uang rubel merosot. Bahkan, pada awal pekan ini, rubel sempat anjlok ke level 104 rubel per dolar AS. Selain itu, Uni Eropa telah membekukan aset Bank Sentral Rusia, dengan tujuan memutus akses pendanaan Rusia. Dengan dibekukannya aset Bank Sentral, Rusia tidak mampu mengakses aset dalam bentuk dolar AS untuk meredam dampak penurunan nilai tukar rubel. Ketika Bitcoin menguat lebih dari 15% minggu lalu. Beberapa pakar industri mengaitkan lonjakan tersebut dengan orang-orang Rusia yang membeli mata uang kripto dalam menghadapi sanksi ekonomi yang meningkat.
Namun, teori ini tampaknya terbukti salah. Data dari Chainalysis menunjukkan bahwa volume perdagangan kripto berdenominasi rubel hanya 34,1 juta dolar pada tanggal 3 Maret tahun 2022 atau lebih dari 490 miliar rupiah. Padahal volume perdagangan seminggu sebelumnya pada tanggal 24 Februari tahun 2022 mencapai 70,7 juta dolar atau lebih dari 1 triliun rupiah. Para ahli menolak gagasan bahwa kripto dapat digunakan untuk membantu Rusia menghindari sanksi ekonomi dari AS, Kanada, Inggris, Uni Eropa dan negara sekutu lainnya. Bahkan, beberapa aset kripto menyatakan boikot pula kepada pembelian mata uang kripto yang menggunakan rubel Rusia. Sementara beberapa aset kripto lainnya juga tumbuh tinggi. Di antaranya Ethereum naik 10% pada Selasa mencapai 2.878 dolar Amerika Serikat atau 41,4 juta rupiah. Kemudian Dogecoin naik hampir 6%. Hal itu disebabkan banyaknya investor memilih beralih dari rubel ke aset kripto. Pasalnya, meskipun memiliki volatilitas tinggi, kripto dinilai lebih tahan terhadap tensi geopolitik antar negara. Dengan adanya peralihan tersebut, kripto-kripto besar terpantau terus menguat. Sebab mata uang virtual secara tradisional dipandang sebagai taruhan yang berisiko. Tetapi, beberapa analis percaya bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak daya tarik. Arcane Research, lembaga penelitian cryptocurrency yang berbasis di Oslo, menyebutkan volume perdagangan antara rubel dan cryptocurrency telah melonjak dalam beberapa hari terakhir di Binance, salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia. Investor tampaknya berusaha keluar dari rubel karena devaluasi drastis setelah semua sanksi, kata Bendix Key, kepala penelitian di Arcane, seperti dikutip CNN Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022. Skei menambahkan bahwa lebih banyak orang beralih ke Tether daripada Bitcoin. Tether dikenal sebagai stablecoin karena dipatok ke dolar Amerika Serikat. Sementara Bitcoin adalah cryptocurrency paling berharga di dunia. Disinilah mereka menemukan kenyamanan paling besar saat ini, kata Skei. Di bawah kondisi pasar saat ini, saya tidak terkejut melihat investor, setidaknya di Rusia, mencari stablecoin. Sebab ini tentang menyimpan dana mereka, bukan berinvestasi. Tercatat selama 1 minggu terakhir, Tether sebagian besar bertahan di sekitar $1 Amerika Serikat. Diketahui, kekuatan Barat telah membekukan aset bank sentral Rusia dengan tujuan mempersulit Rusia untuk mengurangi dampak sanksi pada beberapa pemberi pinjaman terbesar dan perusahaan lain. Berbagai sanksi yang dijatuhkan oleh negara Barat kepada Rusia telah membuat nilai tukar mata uang rubel anjlok. Bahkan, pada awal pekan ini, rubel sempat anjlok ke level 104 rubel per dolar Amerika Serikat. Selain itu, Uni Eropa telah membekukan aset bank sentral Rusia, dengan tujuan memutus akses pendanaan Rusia. Dengan dibekukannya aset bank sentral, Rusia tidak mampu mengakses aset dalam bentuk dolar AS untuk meredam dampak penurunan nilai tukar rubel. Sanksi AS dan Uni Eropa sangat bergantung pada bank untuk menegakkan aturan. Jika bisnis atau individu yang terkena sanksi ingin melakukan transaksi dalam mata uang tradisional seperti dolar atau euro, bank bertanggung jawab untuk menandai dan memblokir transaksi tersebut. Demikian informasi mengenai anjloknya mata uang Rusia rubel, dampak dari invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari berbagai narasumber yang dipercaya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah berkunjung di Wina Yosef Channel. Sampai jumpa lagi.